Halo gengs, kali ini kita ngomongin dua Hokage yang merawat alam Indonesia. Kalau di dunia Naruto ada Hokage pertama dan kelima yang mewariskan kekuatan besar untuk melindungi desa. Indonesia juga punya versinya sendiri gengs. Cuma bedanya kekuatan mereka bukan jurus elemen atau genjutsu, tapi konsistensi menjaga alam Indonesia tanpa kompromi. Mereka adalah Bung Karno dan Bu Megawati. Dua generasi, satu legasi. Jadi pahlawan alam yang gak banyak ngomong, tapi kerjanya nyata. Mari mulai dari Hokage pertama kita, Bung Karno. Menurut temuan Walhi tahun 2022, selama beliau menjadi presiden, Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin yang gak pernah ngasih sejengkal pun tanah hutan ke korporasi, apalagi ke asing. Zero, nihil, bersih banget. Bayangin geng, punya kekuatan sebesar itu, tekanan politik segila itu, akan tetapi teguh melindungi hutan seperti Hashirama menjaga desa Konoha dari serangan luar. Visioner, tegas dan berdiri di garis depan tanpa kompromi. Dari sifat ekologisnya bukan gimmick. Dari cerita Bu Mega sendiri, Bung Karno itu tipe orang yang bahkan gak mau bunuh nyamuk. Paling cuma satu tetes darah katanya. Simple, tapi itu nunjukin hal penting. Kalau makhluk sekecil itu saja dihargai, apalagi hutan, air, dan kekayaan alam Indonesia. Prinsip hidup ini yang kelihatan sepele, tapi justru jadi akar dari semua sikap besarnya. Lanjut ke Hokage kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sama seperti Tsunade yang mewarisi kekuatan dan nilai Hashirama, Bu Mega nerusin warisan ekologis Bung Karno dengan caranya sendiri. Menurut Walhi juga, ia adalah satu-satunya presiden yang tidak mengeluarkan satupun konsesi perkebunan sawit baru. Di tengah tekanan industri sawit yang sangat besar, ia tetap memilih menjaga bumi daripada sekedar mengejar angka-angka ekonomi. Ini level ketegasan yang cuma bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar paham alam. Dan kalau kita cari tahu akar kekuatan itu, jawabannya ada di masa kecil Ibu Mega. Bu Mega itu tumbuh bukan di ruang elit atau istana yang menjauh dari realitas. Ia tumbuh di bawah pohon manggis, ngamatin semut pindah rumah, dan diceritain nilai-nilai ekologis oleh neneknya yang dari Bali. Dari kecil, Bu Mega diajarkan bahwa alam itu bukan objek, tetapi sesama makhluk. Dan itu melekat sampai sekarang. Contohnya, di rumah Bu Mega ada pohon trembesi usianya 185 tahun. Banyak orang bakal lihat itu cuma pohon besar yang mengganggu halaman. Tapi Bu Mega melihatnya sebagai rumah bagi burung, bajing, ulat, sebuah ekosistem. Jadi, kalau Bu Mega melihat hutan dirusak, sungai tercemar, atau industri yang serakah, reaksinya bukan reaksi politisi, tapi reaksi seorang yang merasa rumahnya dilukai. Ia bahkan dengan lantang menyebut sawit sebagai tanaman arogan. Kedengarannya lucu, tapi tepat. Sawit memang cenderung menghapus keberagaman hayati dan bikin lanskap jadi monokultur. Ia juga sering mengingatkan bahwa sungai dulu bisa langsung diminum dan kecewa melihat bagaimana hubungan manusia dengan alam semakin rusak. Yang paling keren, Bu Mega percaya bahwa penjaga hutan terbaik adalah masyarakat adat. Mereka punya kearifan lokal yang seimbang. Ambil secukupnya, rawat secukupnya, hidup berdampingan. Seperti shinobi yang paham akar desanya lebih dalam daripada siapapun. Hokage pertama dan kelima kita sama-sama memegang prinsip Memayu Hayuning Bawana, merawat dunia agar tetap harmoni. Prinsip yang dipraktikkan bukan cuma ditulis di banner-banner. Dan inilah mengapa dua pemimpin ini layak disebut pahlawan alam Indonesia. Karena mereka menjaga bumi bukan buat pencitraan, tapi karena itu sudah jadi bagian dari nafas hidup mereka. Dua generasi, dua gaya, satu legasi, melindungi Indonesia seperti rumah yang harus kita jaga bersama. Salam lestari.